Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Qusayr hafizahullah, membahas matan Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di mana kita sampai pada perkataan Syekh As-Sa'di atau Syekh As-Sa'di rahimahullah, wala tajibu zakatu illa fi arba'ati anwa'. Zakat itu tidak wajib kecuali pada 4 harta. Yang pertama, as-sa'imatu min bahimatil an'am, yaitu binatang ternak yang sa'imah. Apa itu makna sa'imah? Nanti dijelaskan. Sa'imah itu bermakna digembalakan, yakni makanannya itu dari rerumputan, bukan diberikan makan secara sengaja oleh yang punya begitu ya, tapi dibiarkan makan bebas di padang rumput. Nah, ini namanya sa'imah. Jadi binatang ternak yang wajib dizakati itu ketika dia diberikan kesempatan bebas untuk makan sendiri di sebuah area padang rumput misalkan. Kemudian yang kedua, harta yang kedua, wal khariju minal ard, sesuatu yang keluar dari tanah. Ya, ini zakat, membicarakan zakat biji-bijian dan zakat buah-buahan. Kemudian yang ketiga adalah wal athman. Athman yakni uang, dinar dan dirham, dan yang menggantikan keduanya atau yang semisal dengan keduanya, yang memiliki peran sebagai mata uang. Seperti kalau di negara kita rupiah, maka itu harta yang wajib dizakati. Kemudian yang keempat, wa urudut tijarah, barang dagangan. Ya, barang dagangan. Ini 4 jenis harta yang disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah. Sekarang kita menuju kepada perkataan dari Syekh Al-Qusayr yang menjelaskan tentang perkataan Syekh As-Sa'di. Fal amwal allati tajibu fiha zakatu arba'atu anwa. Maka harta yang wajib untuk dizakati itu ada 4 jenis. Wahiyya mayali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, as-sa'imatu min bahimatil an'am, binatang ternak yang tadi digembalakan, ay ar-ra'iyah, digembalakan. Fas-saum huwa ar-ra'i, yani saum di sini atau sa'imah itu ra'i atau ra'iyah. Wa yakhruju bidzalika al-ma'lufah. Jadi keluar dari catatan saum di sini atau sa'imah di sini, yaitu al-ma'lufah, binatang ternak yang ma'lufah. Yang dimaksud ma'lufah, yang diberikan makan oleh pemilik binatang tersebut, pemilik binatang ternak tersebut. Jadi kalau misalkan yakni seseorang itu harus keluar dana untuk memberikan makan kepada binatang ternak yang dia miliki, ya maka ini tidak wajib dizakat. Baru wajib zakat kalau dibiarkan bebas di halamannya atau di padang rumput begitu ya, di alam bebas. Kemudian binatang ternak tersebut makan sendiri. Nanti kalau sudah sore dimasukkan ke kandang lagi misalkan, tiap pagi dikeluarkan, tiap sore dimasukkan kembali ke kandang, maka ini yang wajib dizakati. Fala tajibu zakatu illa fi sa'imah allati tar'al haula au aktsara. Jadi wajib zakat itu bagi binatang ternak yang tadi yang dilepaskan di padang rumput, jika yang seperti ini terjadi selama 1 haul, 1 tahun, atau sebagian besarnya. Jadi bisa jadi mungkin beberapa hari tertentu misalkan, yakni tidak memungkinkan untuk mengeluarkan binatang ternak tersebut ke padang rumput, hujan besar misalkan atau apa begitu ya. Jadi beberapa hari saja makanannya disediakan oleh pemilik binatang ternak tersebut. Tapi sebagian besar dalam 1 tahun binatang ternaknya dilepas di padang rumput, maka ini wajib dizakati. Jadi sekarang patokannya adalah aghlabiyah.
Ya, apa kondisi dominan dari binatang ternak tersebut? Makan dari apa? Makan karena makan sendiri, yakni dibebaskan untuk bergerak sendiri, berjalan sendiri di padang rumput tertentu begitu ya, atau makanannya diberikan. Jadi binatang ternaknya fokus di kandang gitu ya. Selalu di kandang. Makanannya disediakan terus. Nah, ini tidak wajib dizakati. Kemudian yang kedua, al-khariju minal ard ay minal hububi was thimar. Suatu yang keluar dari tanah, yakni biji-bijian dan buah-buahan. Ini akan dibahas nanti perinciannya insyaallah. Perinciannya akan dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, al-athman wa hiya qiyamus sila'. Al-athman yakni mata uang. Mata uang dari barang-barang, ya, qiyamus sila' kadarahim wa dananir wa ma yaqumu maqamahuma. Seperti dinar dan dirham, dan yang memiliki peran seperti keduanya, seperti rupiah, dolar, rial, ringgit, rupiah dan yen dan seterusnya, ya. Maka ini adalah harta jenis ketiga, yaitu mata uang. Kemudian yang keempat, urudut tijarah wa hiya ma yu'addu lil bai'i wa syira' li ajli ribah. Barang dagangan yaitu segala sesuatu yang disiapkan untuk jual beli, untuk diperdagangkan, ya, dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dari barang dagangan tersebut. Jadi kalau kita lihat tadi, ya, ada 4 jenis harta di sini. Yang pertama, binatang ternak yang dibiarkan bebas untuk makan sendiri di padang rumput, tidak disediakan oleh pemiliknya. Yang kedua, sesuatu yang keluar dari tanah, ya, seperti biji-bijian dan buah-buahan, zakat hasil pertanian. Nah, itu istilah lainnya kalau di bahasa Indonesia, ya, hasil pertanian dan perkebunan. Ini biji-bijian dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga, mata uang. Kemudian yang keempat, barang dagangan. Sehingga kalau kita balik ke harta jenis pertama yang tadi, yaitu binatang ternak. Binatang ternaknya tidak dibiarkan bebas cari makan sendiri di padang rumput, tapi makanannya disediakan. Tetapi binatang ternak ini dia ternakkan dalam rangka untuk dijual. Maka ini tidak masuk di harta jenis yang pertama, tapi masuk di harta jenis keempat, barang dagangan. Jadi segala jenis barang dagangan, termasuk itu binatang ternak yang tadi selalu di kandang, makanannya selalu disediakan, sehingga tadi tidak wajib dizakati menurut poin pertama, tapi wajib dizakati menurut poin keempat, karena sekarang dia adalah barang dagangan. Jadi ini barang dagangan, segala sesuatu yang diperdagangkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dari situ, maka ini harta jenis keempat yang wajib dizakati. Dan kita lihat, ini sebenarnya ada satu hal lagi, satu jenis harta lagi yang tidak disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, dijelaskan oleh penulis. Wa sayadhkurul muallif wujub daf'il khumus minar rikas. Penulis walaupun di sini tidak menyebutkan tentang zakat harta karun hasil temuan peninggalan zaman dulu, misalkan harta karun, ya, korun saking kayanya sehingga setiap harta yang ditemukan di dalam tanah kita sebut dia hartanya korun. Hartanya korun, saking kayanya. Kuncinya saja tidak kuat, harus orang yang besar untuk kuncinya saja, apalagi sesuatu yang ada di balik ruangan yang ada kuncinya tersebut. Masya Allah. Nah, jadi penulis nanti baru akan menyebutkan tentang wajibnya mengeluarkan 1/5 dari harta karun, harta hasil temuan. Fadhahaba ba'dul ulama anna daf'ahu min babi wujubi zakati fihi. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini wajibnya mengeluarkan 1/5 ini masuk dalam wajibnya zakat. Itu termasuk zakat. Sebagian ulama berpendapat demikian. 1/5 dari hasil atau 1/5 dari hasil temuan atau harta karun itu masuk zakat. Sehingga ini adalah harta jenis kelima, yaitu rikaz, harta karun hasil temuan,
peninggalan zaman dulu misalkan, zaman Majapahit misalkan baru tiba-tiba ketemu gitu ya. Kita tidak tahu apakah ada peraturannya di negara ini. Kalau ada penemuan barang sesuatu ya, misalkan emas, misalkan peninggalan Majapahit, perlu diserahkan ke negara atau tidak? Ada peraturan atau tidak? Ini nanti harus kita cek. Tapi kalau tidak ada peraturan, yaitu milik penemunya, 1/5 harus dikeluarkan. Nah, sebagian ulama berpendapat 1/5 yang harus dikeluarkan ini termasuk zakat. Wa qala akhurun innahu min babil fai'. Akan tapi pendapat ulama yang lain bahwa ini bukan termasuk zakat tapi termasuk fai'. Apa itu fai'? Fai' itu adalah ghanimah tanpa perang. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang setelah terjadi perang. Fai' itu harta yang didapatkan oleh kaum muslimin ketika tidak ada perang, ketika musuh yakni langsung menyerah begitu ya, nggak ada perang. Nah, itu harta yang didapatkan adalah namanya fai'. Lidza wajaba fihi al-khumus kal fai'. Oleh karena itu wajib 1/5, sepertinya seperti halnya fai'. Dalam masalah fai' nanti dibahas insyaallah ketika sampai babnya. Itu ya dikeluarkan 1/5, maka ini juga rikas 1/5, sama-sama 1/5. Maka ini sebagian ulama berpendapat ini bukan termasuk zakat tapi termasuk fai'. Wala hadza fala tushtaratu lahu syurutuz zakah al-madhkura sabiqan. Berdasarkan pendapat ini tidak disyaratkan syarat-syarat zakat yang telah disebutkan sebelumnya ya. Jadi ya ini nanti saja kita bahas secara lebih terperinci kalau sudah sampai babnya di situ. Ketika penulis membahas tentang satu persatu dari harta ini begitu ya. Perhatikan, kalau misalkan seseorang punya mobil misalkan, wajib dizakati atau tidak? Mobilnya misalkan ya melebihi nisab misalkan dinar ya. Nisab rupiah misalkan. Mobilnya bagus, Masya Allah. Jadi dan kebanyakan mobil lebih dari nisab dinar ya. Perlu dizakati atau tidak? Wajib dizakati atau tidak? Zakat mobil. Kalau tidak untuk dagang, tapi untuk digunakan sehari-hari, maka tidak wajib dizakati. Seberapa bagus itu mobilnya? Ya ada yang bertanya, Anda punya mobil Pagani, wajib dizakati itu tidak? Baru Anda cari ya apa itu mobil Pagani. Karena ada pertanyaan semacam itu baru Anda tahu. Kalau nggak ada pertanyaan Anda mana tahu ada mobil namanya Pagani segala. Tidak wajib dizakati karena itu mobil. Ya, mobil ya semacam kalau yang lebih masyhur mungkin Ferrari dan Lamborghini segala macam mobil ya. Walaupun itu mobil mewah sekali, akan tapi tidak wajib dizakati. Kalau itu digunakan untuk sehari-hari, ya keperluan sehari-hari, transportasi sehari-hari. Tapi kalau itu dia miliki dalam rangka untuk dijual nantinya, memang bisnis mobil. Ini termasuk barang dagangan. Ini termasuk barang dagangan. Contoh lain, tanah misalkan. Seorang merupakan tuan tanah, tanahnya berhektar-hektar di mana-mana. Wajib dizakati atau tidak? Tanah itu. Kenapa? Tergantung. Apakah tanah itu memang dia cuma untuk dia gunakan, tidak akan dijual lagi begitu ya? Atau mau dijual lagi? Kalau mau dijual, memang untuk mau dijual tanah tersebut, maka wajib dizakati. Jadi segala macam yang termasuk barang dagangan mau dijual itu wajib dizakati. Walaupun belum laku. Misalkan seorang punya tanah kemudian sudah pasang pelang, hubungi ya, dijual cepat ya, bisa nego keras. Gitu ya. Nego keras. Nego bisa tawar begitu ya, dijual cepat. Nah, tanah tersebut berarti dia niatkan untuk dijual. Walaupun belum laku, wajib dizakati. Karena sudah termasuk barang dagangan. Nah, zakatnya gimana? Ya nanti dilihat harganya. Harganya berapa?
Kalau sudah lebih dari nisab mata uang, maka ya 2,5% dari harganya itu yang dikeluarkan. Baik. Nah, ini nanti juga dibahas. Itu di pertemuan berikutnya insya Allah, perincian tentang masalah ini. Kita sekarang membahas tentang secara umum harta-harta apa saja yang wajib dizakati dan yang tidak wajib dizakati. Rumah misalkan, rumah tidak wajib dizakati, kecuali kalau sekali lagi dia memiliki niat rumah itu untuk dijual. Ya bisnisnya rumah, bisnis properti misalkan, ya maka wajib dizakati. Nah sekarang catatan penting, kalau seseorang misalkan punya harta yang banyak sekali, kemudian dia hitung ini uangnya banyak sekali misalkan di tabungan, kemudian dia hitung ini berarti bulan depan ini tanggal 1 harus mengeluarkan zakatnya. Kemudian dia berpikir supaya anak tidak mengeluarkan zakatnya, ini uang anak ini anak belanjakan beli mobil tadi Pagani atau Ferrari misalkan, dalam rangka kabur dari membayar zakat. Sehingga uang sisanya itu di bawah nisab. Nisab sekarang berapa kira-kira? Itu tergantung harga emas ya. Kalau kita pakai dinar, nisabnya dinar itu 20 dinar. 1 dinar sekitar 4 gram. Jadi nisabnya sekitar 80-85 gram. Ya. Itu berapa rupiah? 1 gram emas berapa sekarang? Ya nanti hitung sendiri ya. Kalau kemudian jadi dia beli mobil mewah sehingga tabungannya menjadi di bawah nisab, apakah kemudian dia tetap wajib untuk bayar zakat atau tidak? Ini para ulama khilaf. Kalau tujuannya yakni memang untuk beli, memang ada keperluan untuk beli mobil tersebut, anggaplah contoh mobilnya jangan yang terlalu mewah ya, mobil yang standar misalkan, dia memang butuh untuk transportasi dirinya sendiri. Jadi bukan dalam rangka untuk kabur dari bayar zakat, tapi memang ada kebutuhan. Seperti misalkan ada kebutuhan dia untuk transportasi dirinya sendiri, beli motor atau mobil begitu ya. Maka ini tidak wajib bayar zakat. Karena memang dia butuh untuk benda tersebut dia keluarkan begitu ya. Tapi kalau misalkan dia membeli mobil tersebut atau motor tersebut dalam rangka agar dia bisa terlepas dari kewajiban bayar zakat, nah ini yang kemudian para ulama khilaf. Pendapat yang lebih kuat adalah dia tetap wajib bayar zakat. Dia tetap wajib bayar zakat. Kenapa? Karena dia punya niat tidak baik. Dia punya niat melakukan transaksi tersebut, beli motor atau mobil tersebut dalam rangka untuk kabur dari membayar zakat. Ini yang namanya dalam ilmu syar'i namanya hilah atau tipu daya. Ya, ini yang namanya hilah atau tipu daya. Dan tipu daya kalau itu terjadi maka hukuman tetap berlaku, yaitu kewajiban tetap berlaku. Ini kaidahnya. Kewajiban tetap berlaku. Taib. Sekarang jadi contohnya tadi ya, kalau kita kembali ke binatang ternak, kalau binatang ternaknya yakni tidak digunakan untuk dijual kembali, maksudnya tidak digunakan sebagai barang dagangan, tidak digunakan untuk bisnis, tapi binatang ternaknya tersebut digunakan untuk misalkan membajak sawah misalkan begitu ya, sapi untuk atau kerbau untuk sapi ya, bajak sawah misalkan, maka ini tidak wajib dizakati. Apalagi kalau misalkan itu yakni makanannya disediakan di kandang gitu ya, tidak digembalakan di padang rumput. Baik, sekarang kita masuk pada harta jenis pertama, yaitu binatang ternak. Sebelum kita membaca perkataan dari penulis di sini akan membawakan hadis
Bukan hadis ya, tapi riwayat ya, asar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau mengirimkan surat kepada Anas bin Malik. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, mengirimkan surat kepada Anas bin Malik menjelaskan tentang tata cara zakat binatang ternak. Nah, sebelum kita masuk kepada asar ini, sebelum kita masuk pada riwayat ini, kita akan ringkas terlebih dahulu. Kita bahas terlebih dahulu zakat binatang ternak itu ya, supaya lebih mudah. Karena kalau kita bahas perkataan Abu Bakar, ini nanti bisa ada loncat-loncat dan seterusnya, jadi khawatirnya susah untuk diikuti. Jadi kita sekarang fokus dulu pada kaidahnya sekarang ya, supaya nanti kita lebih mudah, lebih nangkap ketika membaca riwayat ini. Pertama, zakat binatang ternak yang wajib dizakati ada 3. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing atau domba. Yang pertama unta. Bagaimana dengan zakat unta? Nisab unta adalah 5 unta. Kalau seseorang punya 1 unta, 2 unta, 3 unta, 4 unta, belum wajib dizakati. Tapi kalau dia memiliki 5 unta, baru wajib dizakat. Baru wajib dizakat. Berapa zakatnya? 5 unta, zakatnya 1 kambing. Kambing atau domba? Ya, 1 kambing. 5 unta, 1 kambing. Kemudian, kalau dia memiliki 10 unta, 2 kambing zakatnya. Zakatnya 2 kambing. Kalau dia memiliki 15 unta, zakatnya 3 kambing. Kalau dia memiliki 20 unta, zakatnya 4 kambing. Zakatnya 4 kambing. Sekarang pertanyaan anak, kalau dia memiliki 12 unta, berapa zakatnya? 12 unta. Berapa zakatnya? Berapa kambing? 2 kambing. Ya, karena dia sudah melebihi 10 kambing, zakatnya 10 kambing. 10 unta. Kalau dia memiliki 10 unta, zakatnya 2 kambing. Kemudian kalau dia 15, baru naik ke 3 kambing. Kalau 12 berarti masih 2. Berarti kalau masih 12 belum ke 15, berarti masih mengikuti yang hitungan yang 10 unta, yaitu 2 kambing. Jadi Anda ulangi, kalau 5 kambing 5 unta 1 kambing, 10 unta 2 kambing, 15 unta 3 kambing, 20 unta 4 kambing. Nah, jumlah yang diantara nisab ini antara 5 sampai 10, antara 10 sampai 15, itu angka-angka jumlah unta yang ada di antara bilangan-bilangan itu yang nggak ada zakatnya, seperti 12 unta. Yang dikeluarkan zakatnya cuma 10 unta, yaitu 2 kambing. 2 unta nggak wajib zakat. Ya, ini angka-angka di antara 2 nisab ini namanya waqos. Namanya waqos. Waw, qaf, sad. Waqos. Ini namanya waqos. Jadi contohnya misalkan orang tersebut punya 18 unta. Berapa zakatnya? 3 kambing. Karena mengikuti 15 unta. 15 unta 3 kambing. Berarti ekstra 3 unta. Dia punya 18 unta. Ekstra 3 unta belum ada zakat. Berarti ya ini tidak dikeluarkan zakatnya. Zakatnya tetap sama seperti 15 unta. Nah, 3 unta ekstra ini namanya waqos. Waqos. Baik. Sekarang lanjut. Tadi sudah 5, 10, 15, 20. Sekarang 25 unta. Kalau 25 unta yang wajib dia keluarkan zakatnya adalah bintu makhot. Apa itu bintu makhot? Bintu makhot itu adalah unta betina yang usianya sudah 1 tahun lengkap. 1 tahun hijriah. Sudah lengkap genap 1 tahun. Bintu makhot betina.
Unta betina usianya genap 1 tahun, itu namanya bintu makhot. Berarti sekarang sudah bukan kambing lagi berarti. Tapi zakatnya adalah unta. Dan tidak sebarang unta, tapi bintu makhot. Yani 1 unta betina yang usianya genap 1 tahun. Ini ketika dia memiliki berapa banyak unta? 25 unta. Ini mungkin perlu dicatat ya. Perlu dicatat. Kemudian nisab berikutnya adalah 36 unta. Kalau dia memiliki 36 unta, maka dia wajib mengeluarkan zakat bintu labun. Bintu labun, bintu makhot, tadi tulisannya bintu makhot, mim, kha, alif, dot. Mim, kha, alif, dot, bintu makhot. Kalau 36 unta, zakatnya bintu labun, lam, ba, waw, nun, bintu labun. Apa itu bintu labun? Unta betina yang usianya genap 2 tahun hijriah. Ini kalau 36 unta yang dia miliki. Kalau dia memiliki 46 unta, maka dia harus mengeluarkan hikkoh. Apa itu hikkoh? Unta betina yang genap usianya 3 tahun. Jadi orang Arab itu memiliki nama-nama khusus untuk unta-unta yang memiliki umur tertentu, begitu ya. 1 tahun bintu makhot, 2 tahun bintu labun, 3 tahun hikkoh. Ha, qaf, tak marbutoh. Hikkoh. Ha, qaf, tak marbutoh. Hikkoh. Ini kalau dia memiliki berapa unta? 46 unta. Berikutnya, nisab berikutnya 61 unta. Ini tampak random angka-angkanya, betul tidak? Tapi ini berdasarkan surat dari Abu Bakar itu kepada Anas. 61 unta, dia wajib mengeluarkan jaza'ah. Dia wajib mengeluarkan zakatnya berupa jaza'ah, yaitu unta betina yang usianya genap 4 tahun. Jaza'ah. Jim, zal, ain, tak marbutoh. Jim, zal, bukan dal, tapi zal, za. Jim, zal, ain, tak marbutoh. Jaza'ah. Unta betina yang usianya berapa tadi? Genap 4 tahun. Ini kalau dia memiliki berapa unta? 61 unta. Nisab berikutnya adalah 76 unta. Kalau dia memiliki 76 unta, maka zakat yang wajib dia keluarkan adalah 2 bintu labun. 2 bintu labun. Kalau 76 unta yang dia miliki, dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2 bintu labun. 2 unta betina yang masing-masing usianya genap 2 tahun. Bintu labun 2 tahun. Bintu makhot 1 tahun. Bintu labun 2 tahun. Hikoh 3 tahun. Jaza'ah 4 tahun. Baik. Sekarang nisab berikutnya yaitu, tadi berapa angka terakhir? 76. Nisab berikutnya adalah 91. Afwan, berapa? 76, kemudian 120. Ya, nah, 91 ya. Betul, belum ya? 91 belum? Belum. Anda sekarang yang malah 91 belum. Baik, 91 unta. Sebelumnya 76, sekarang berarti 91 unta. Kalau dia memiliki 91 unta, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2 hikkoh. 2 unta betina yang usianya masing-masing genap 3 tahun. Ya, 2 hikkoh. Kalau dia memiliki 91. Kemudian setelah itu, nisab berikutnya adalah 121 unta.
Kalau dia 121 unta atau lebih, maka berlaku kaidah. Berlaku kaidah setiap 40 unta bintu labun, dia keluarkan zakat bintu labun. Dan setiap 50 unta yang dia miliki, dia mengeluarkan hikkoh. Mulai dari angka 121. Berlaku kaidah ini. Mulai angka 121 unta. Jadi kalau dia memiliki 121 unta, berlaku kaidah setiap 40 unta yang dia miliki, dia keluarkan zakat 1 bintu labun. Dan setiap 50 unta yang dia miliki, dia keluarkan zakat 1 hikkoh. Sebelum lanjut, kita pelan-pelan ya. Sekarang latihan. Kita murojaah lagi berarti. Baik. 5 unta berapa zakatnya? 1 kambing. 10 unta 2 kambing. 15 unta 3 kambing. 20 unta 4 kambing. 25 unta bintu mahot, 36 unta bintu labun, 46 unta hikkoh, 61 unta jaza'ah, 76 unta 2 bintu labun, 91 unta 2 hikkoh, 121 unta atau lebih, maka berlaku kaidah setiap 40 unta 1 bintu labun, setiap 50 unta 1 hikkoh. Ini antum harus hafal. Langsung angka-angkanya itu, angka-angka nisabnya. 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46, 61, 76, 91, 121. Ya. Sampai mungkin baru antum ahli di bab zakat. Zakat unta. Nah, cuma zakat unta, belum zakat kambing dan sapi dan mata uang dan lain-lain ya. Tapi ya latihan ya. Angka-angkanya harus dihafalkan, itu sama zakatnya berapa yang wajib dikeluarkan ya. Jadi 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46, 61, 76, 91, 121. Sekarang pertanyaan, kalau misalkan dia memiliki unta sebanyak 100 unta, berapa zakatnya? Dan apa zakatnya? Apa dan berapa zakatnya? 100 unta. 100 berarti nisab di bawah 100 berarti 91. 91 berapa zakatnya? 2 hikkoh. Kalau dia memiliki 100 unta, maka 2 hikkoh. Kalau dia memiliki misalkan 50 unta, nisab di bawah 50 berarti antum cari di bawah 50 berarti 46. 46 itu apa yang dikeluarkan? Hikkoh. 46 hikkoh. Kalau misalkan dia punya 75 unta, Masya Allah, 75 unta. Berarti nisab di bawah 75 61. 61 apa yang dikeluarkan? 1 jaza'ah. 1 jaza'ah yaitu unta betina yang usianya 4 tahun. Nah, sekarang kita masuk kepada yang tadi. Kalau dia memiliki 119 unta, 119 unta, 2 hikkoh. Karena nisab di bawah 119 adalah 91 yang dikeluarkan adalah 2 hikkoh. Kalau dia memiliki 120 unta, masih 2 hikkoh. Kalau dia memiliki 121 unta, terapkan kaidah 121 itu adalah 120 tambah 1. Betul? 120 ini adalah 30 30 30. 40 ya. 40 120 itu adalah 40 kali 3. Setiap 40 mengeluarkan bintu labun. Jadi dia mengeluarkan 3 bintu labun. 121 unta dia mengeluarkan 3 bintu labun. 120 unta dia mengeluarkan 2 hikkoh. Betul? Nah, jelas. 120 unta dia mengeluarkan
2 hikoh karena mengikuti yang 91. 2 hikoh. Tapi ketika masuk 121 unta, dia keluarkan 3 bintu labun. Tapi jangan sampai salah. Beda 1 jumlahnya unta, ya antum kalau salah ngitung bisa salah zakatnya. Jadi harus benar hitungnya ya. 120 unta 2 hikoh, 121 unta 3 bintu labun. Kalau 150 unta 150 unta itu berarti 50, 50, 50. Setiap 50 unta 1 hikoh. Berarti 150 unta itu 3 hikoh. Jelas? Karena kaidahnya tadi setiap 40 unta 1 bintu labun, setiap 50 unta 1 hikoh. Jadi kalau 150, dilihat 150 ini kelipatan 40 atau kelipatan 50 enaknya, begitu ya. 150 itu berarti enaknya 50, 50, 50, berarti 3 hikoh. 140 gimana? 140 itu 50 tambah 40 tambah 100. 40 tambah 50 tambah 50. Berarti 1 bintu labun dan 2 hikoh. Sekarang 130. 130 itu 40 sama 50. Berarti 2 bintu labun dan 1 hikoh. Terlalu cepat tidak? Mau diulangi? Sudah bisa mengikuti? Ulangi, kita ulangi. Baik. 91 unta berapa? Tadi berdasarkan catatan 91 unta 2 hikoh. 100 unta masih 2 hikoh. 119 unta masih 2 hikoh. 120 unta masih 2 hikoh. 121 unta 3 bintu labun. Karena ketika masuk 121 unta, antum harus menerapkan kaidah setiap 40 1 bintu labun, setiap 50 1 hikoh. Nah, 121 itu adalah 120 tambah 1. Ya, kita fokus yang 120. 120 itu adalah 40 kali 3. Jadi karena setiap 40 unta itu 1 bintu labun, maka 120 unta 3 bintu labun. Kalau 130 unta, nah 130 unta itu enaknya 40 tambah 40 tambah 50 ya, 80 tambah 50 130. Jadi 2 bintu labun dan 1 hikoh. Kalau orang memiliki 140 unta, maka 140 itu enaknya kita membaginya itu ya, yaitu 50 tambah 50 tambah 40. Berarti 2 hikoh dan 1 bintu labun. Sekarang bagaimana kalau dia memiliki 135? 135. Nah, 5-nya nggak usah diperhatikan, fokus pada 130. Tadi antum sudah menghitung yang 130, yaitu 40 tambah 40 tambah 50. Ya, jadi berapa? 2 bintu labun dan 1 hikoh. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dia memiliki 200 unta? 200 unta, angka 200 bisa antum bayangkan, dia 40 kali 5 atau 50 kali 4. Kalau antum bayangkan 40 kali 5 berarti berapa zakatnya? 5 bintu labun. Kalau antum membayangkannya 50 kali 4 berarti zakatnya 4 hikoh. Terus mana yang benar? Kalau orang punya 200 unta, 201 unta, 202 unta, 205 unta, 209 unta, berapa banyak yang harus dia keluarkan? 4 hikoh atau 5 bintu labun? Jawabannya adalah bebas. Dia bisa pilih. Dia bisa memilih 5 bintu labun atau 4 hikoh. Karena 200 itu bisa 50 kali 4 atau 40 kali 5. Betul tidak? Dia KPK dari 40 dan 50. Lipatan persekutuan terkecil. Antum kapan terakhir kali mikir tentang KPK itu? SD, SMP, atau KPK dan FPB? Ingat tidak? Ada, pernah dapat pelajaran itu.
Betul tidak? KPK dari 40 dan 50 adalah 200. Nah, jadi bisa memilih antara 40 kali 5 atau 50 kali 4. Baik, itu tentang unta selesai. Sekarang sapi. Sapi nisabnya yang paling bawah adalah 30 sapi. Nisabnya yang paling bawah adalah 30 sapi. Kalau 30 sapi, maka dia mengeluarkan satu tabi' atau tabi'ah. Maka dia mengeluarkan satu tabi' atau tabi'ah. Apa itu tabi'? Tabi' atau tabi'ah, ya jantan atau betina maksudnya gitu ya. Tabi' atau tabi'ah, yaitu sapi yang usianya itu 1 tahun, genap 1 tahun. Ya. Ini kalau jumlahnya berapa tadi? 30 sapi. Tabi' atau tabi'ah, itu satu sapi jantan atau satu sapi betina yang usianya 1 tahun, genap 1 tahun. Kemudian kalau 40 sapi yang dia miliki, maka musinnah. Zakat yang dikeluarkan adalah musinnah, yaitu sapi yang usianya genap 2 tahun. Itu musinnah. Sapi betina yang usianya genap 2 tahun. Dan itu dari awal berarti berlaku kaidah. Dari awal untuk sapi berlaku kaidah. Setiap 30 sapi itu adalah tabi' atau tabi'ah. Dan setiap 40 sapi musinnah. Jadi kalau misalkan 50 sapi masih mengikuti 40 musinnah. 50 sapi masih mengikuti 40 yaitu musinnah. 60 sapi, baru 60 sapi ini kita bagi menjadi 30 tambah 30. Yaitu 2 tabi' atau 2 tabi'ah. Karena 60 sudah bisa dibagi menjadi 30 tambah 30 gitu ya. 70 itu kalau 70 sapi itu bisa dibagi 30 tambah 40. Berarti 1 tabi' atau tabi'ah dan 1 musinnah. Karena 30 tambah 40. Kalau 80 sapi yang dia miliki, berarti berapa zakatnya? Berapa dan apa? 2 musinnah. Karena 80 itu 40 tambah 40, 2 musinnah. 90? Mikir gimana pembagiannya enak. 90. 3 tabi. Karena 90 adalah 30 kali 3. 3 tabi atau 3 tabi'ah. KPK dari 30 dan 40 berapa? 120. Betul tidak? 120. 120 bisa dibagi 30? Betul, bisa. 30 kali 4 atau 40 kali 3. Maka sama kondisinya tadi. Kalau orang punya 120 sapi, Masya Allah ini juragan sapi berarti ya. Tapi sapinya untuk digembalakan, bukan untuk dijual belikan. Nah, kalau dia punya 120 sapi, maka ini antara 40 kali 3 atau 30 kali 4. Kalau 30 kali 4 berarti 4 tabi' atau 4 tabi'ah. Kalau 40 kali 3 berarti 3 musinnah. Dia bisa memilih. Mau 4 tabi' atau 4 tabi'ah atau 3 musinnah. Dia bisa memilih. Jadi untuk sapi gampang. Dari awal sudah kaidah. Betul? Sekarang kambing. Zakat untuk kambing. Zakat untuk kambing 40 kambing 1 kambing. 40 kambing zakatnya 1 kambing. 121 kambing 2 kambing zakatnya. Jadi 40 langsung loncat ke 121. Dari 40 langsung loncat ke 121. Yaitu
Berapa 121? 2 kambing. Kalau orang punya 121 kambing, zakatnya 2 kambing. Kalau orang punya 201 kambing, jadi angkanya 40 loncat ke 121, loncat lagi ke 201. 201 kambing yang dia miliki, maka berapa zakatnya? 3 kambing. Nah, kemudian angka berikutnya 301. 301 ke atas, 301 atau lebih berlaku kaidah. Setiap 100 kambing, 1 kambing. Gampang. Ya, setiap 100 kambing, zakatnya 1 kambing. Jadi angka untuk kambing adalah 40, 121, 201, 301. 40 kambing, zakatnya 1 kambing. 121 kambing, zakatnya 2 kambing. Kemudian 201 kambing, zakatnya 3 kambing. 201 sudah 3 kambing. 301 kambing atau lebih berlaku kaidah, yaitu setiap 100 kambing, zakatnya 1 kambing. Mudah ya, insya Allah. Jadi angkanya kalau kambing 40, 121, 201, 301. Mulai berlaku kaidah di mana? Di 301. Kalau unta, berapa angkanya? 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46, 61, 76, 91, 121. Berlaku kaidah baru di angka 121. Kalau sapi sudah berlaku kaidah sejak awal. Tiap 30, 1 tabi, tiap 40, 1 musinnah. Jadi nisab. Berarti kalau Anda tanya, nisab terkecil dari unta berapa? 5. Nisab terkecil dari sapi berapa? 30. Nisab terkecil dari kambing berapa? 40. Ya, 40. 40 unta. Orang punya 40 unta, besok wajib bayar zakat, yaitu 1 kambing. Sebelum besok, hari ini dia sembelih 1 unta, biar dalam rangka untuk melarikan diri dari kewajiban bayar zakat. Kalau dia punya 39 kan nggak wajib zakat. tetap wajib bayar zakat atau tidak? Tetap wajib bayar zakat. Kecuali kalau memang dia kebiasaan dia adalah nyembelih kambing untuk dimakan, ya, maka tidak ada niat sama sekali untuk melarikan diri dari zakat, maka tidak masalah. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Untuk hewan ternak tidak ada usia spesifik. Itu nanti dibahas setelah kita masuk ke perincian dari perkataannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Untuk billboard. Yang wajib dizakati adalah penghasilan dari billboardnya itu, bukan tanah. Betul? Ada pertanyaan itu, kertas jatuh barusan kayaknya. Jazakallah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, kalau tanah atau rumah yang tidak ditempati diniatkan untuk investasi, tapi belum dikasih palang, apakah wajib dizakati? Kalau sudah diniatkan, maka wajib dizakati. Apakah investasi itu berarti untuk dijual meski bukan apa ini? Apa ini ya? Mesti bukan bla 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 properti. Bisnis, bisnis. Meski bukan. Apakah investasi itu berarti untuk dijual meski bukan bisnis? Maksud investasi apa berarti maksudnya? Diniatkan untuk investasi, apa maksudnya kira-kira? Didiamkan. Tujuannya? Berarti sudah niat mau dijual kan? Di investasi maksudnya nanti kalau harganya sudah naik, nanti mau dijual. Berarti sudah niat mau dijual.
Wajib untuk dikeluarkan zakat. Apakah investasi itu berarti untuk dijual meski bukan bisnis properti? Iya betul, sekedar punya niat untuk itu mau dijual, berarti dia sudah mempersiapkan ini sebagai barang dagangan mau dijual nanti. Ya. Nah, baik. Kemudian kita masuk pada, ini masih lama mungkin ya. Kita masuk pada perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu, surat beliau kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadhihi faridatu shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ini adalah kewajiban sedekah, yakni zakat. Sedekah itu bisa bermakna zakat. Ini adalah kewajiban zakat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan kepada kaum muslimin. Wallati amarallahu biha rasulahu, dan yang Allah perintahkan kepada rasulnya. Jadi ini adalah perintah Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fi arba'in wa ishrina minal ibil famadunaha minal ghanam fi kulli khamsin syatu. Kalau antum punya 24 unta atau kurang dari itu, setiap 5 unta 1 kambing. Nah, itu sama seperti yang tadi, betul tidak? Di bawah 24, setiap 5 unta 1 kambing. Paham? Nah, paham karena tadi kita sudah merinci dengan lebih baik. Kalau kita langsung ke perkataannya Abu Bakar, ini bisa jadi lebih susah ya untuk mencernanya. Jadi di bawah 24 unta, setiap 5 unta 1 kambing. Antum paham berarti? Angkanya berarti 5, 10, 15, 20, ya kan? Kemudian fa idza balaghat 25 ila 35 fa fiha bintu makhadin unsa. Kalau untanya itu, unta yang dia miliki mencapai 25 unta sampai 35 unta, maka zakat yang wajib adalah bintu makhad unsa, yakni betina. Bintu makhad tadi sudah kita bahas. Ini kalau angkanya 25 sampai 35, betul tidak? Fa idza lam takun fabnu labun zakar. Nah, ini yang baru. Kalau dia tidak memiliki bintu makhad, dia punya 25 unta, tidak punya bintu makhad untuk dikeluarkan sebagai zakat, maka boleh untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk ibnu labun, zakar, yakni unta jantan usianya 2 tahun genap. Usianya genap 2 tahun. Jadi kalau nggak punya bintu makhad, unta betina 1 tahun, maka boleh digantikan dengan ibnu labun, 1 unta jantan usianya genap 2 tahun. Itu kata Abu Bakar. Ini berarti apa? Alternatif dari bintu makhad. Di angka berapa? Nisab berapa? 25. Kalau orang punya 25 unta, atau 26, atau 27, atau 28, sampai 35, maka bintu makhad, kalau nggak punya, baru ibnu labun. Ibnu labun. Fa idza balaghat 36 ila 45 fa fiha bintu labun unsa. Kalau untanya itu mencapai 36 sampai 45 unta, maka bintu labun. Ini sudah kita bahas, ya. Kalau nisabnya 36, bintu labun. Fa idza balaghat 46 ila 60 fa fiha hiqqah taruqatul jamal. Kalau untanya mencapai 46 sampai 60, karena kan nisab berikutnya 61, ya kan? Ini 46 sampai 60, maka hiqqah taruqatul jamal. Sekarang catatan kaki dari Syekh Al-Qusayr, bintu makhad hiya unsal ibil allati tammal hasanah. Bintu makhad itu adalah unta betina yang genap 1 tahun. Wa bintu labun hiya allati tammal hasanatan. Bintu labun adalah unta betina yang genap 2 tahun. Wal hiqqah hiya allati tamalaha 3 sinin. Hiqqah itu adalah unta betina yang usianya genap 3 tahun. Wal jazaa'ah hiya allati tamalaha 4 sinin. Jazaa'ah adalah unta betina yang usianya genap 4 tahun. Wa taruqatul jamal ay hiya allati yumkinu ayyalqaha al jamal. Hiya allati yumkinu ayyalqaha al jamal. Jadi hiqqah disebut oleh Abu Bakar, hiqqah itu adalah taruqatul jamal. Apa yang dimaksud dengan taruqatul jamal? Sudah bisa berkembang biak dengan unta jantan. Itu maksud dari hiqqah, umur 3 tahun. Ya, itu maksud dari taruqatul jamal.
Fa idza balagat wahidatan wa sittina ila khamsin wa sab'in fa fiha jaza'ah. Kalau untanya mencapai 61 sampai 75 maka jaza'ah. Fa idza balagat sittan wa sab'in ila tis'in fa fiha bintalabun. Kalau untanya mencapai 61 76 ya. Kalau untanya mencapai 76 sampai 90 maka 2 bintu labun. Fa idza balagat ihda wa tis'ina ila 20 wa mi'ah ila 20 wa mi'ah fa biha hiqatan turuqatal jamal. Kalau untanya itu ada 91 sampai 120 unta maka 2 hiqah. Fa idza zadat ala 20 wa mi'ah fa fi kulli arba'in bintu labun wa fi kulli khamsina hiqqah. Kalau lebih dari 120 yakni 121 atau lebih maka berlaku kaidah kata Abu Bakar setiap 40 unta 1 bintu labun, setiap 50 unta 1 hiqqah. Jadi angka-angkanya ini dari suratnya Abu Bakar ini kepada Anas. Ya. Jadi itu angka-angka itu dari dalil. Ini perkataan Abu Bakar bisa jadi hujjah karena ini adalah Abu Bakar mendapatkannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yakun ma'ahu illa arba' minal ibil falaysa fiha shadaqah illa ayyasha rabbuha. Kalau dia tidak memiliki unta kecuali 4 atau kurang maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali kalau pemiliknya mau mengeluarkan. Berarti sebagai sedekah. Tapi sebagai yakni kewajiban zakat belum ada kewajiban zakat. Kalau yang dia miliki 4 unta atau bahkan kurang. Wa fi shadaqatil ghanam, kemudian zakat kambing, Abu Bakar tidak menuliskan zakat sapi di suratnya ini. Karena nanti Syekh Al-Qusayr menjelaskan bahwa sapi itu jarang dimiliki oleh orang-orang Arab. Maka langsung membahas zakat kambing. Fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'ah syatun. Kalau kambing tersebut sa'imah, yang ini tadi dibiarkan digembalakan bebas cari makan sendiri di padang rumput. Kalau jumlahnya 40 sampai 20 wa mi'ah sampai 120 maka 1 kambing. 40 sampai 120 1 kambing. Fa idza zadat ala 20 wa mi'ah ila mi'atain fa fiha syatan. Kalau jumlahnya itu lebih dari 120, yakni 121 sampai 200 maka 2 kambing. Fa idza zadat ala mi'atain ila 300 fa fiha 3 syiyah. Kalau jumlahnya itu lebih dari 200, yakni 201. Kalau jumlahnya 201 sampai 300 maka 3 kambing. Sama sesuai dengan yang tadi disebutkan? Sama, betul tidak? Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli mi'atin syatun. Kalau sudah lebih dari 300 yakni 301. Yakni 301 atau lebih maka berlaku kaidah setiap 100 kambing 1 kambing. Sama seperti yang tadi ya. Fa idza kanat sa'imatur rajul naqisatan an arba'ina syatan falaysa fiha shadaqatun illa yasha'rabuha. Kalau jumlah kambing yang dimiliki oleh seseorang itu kurang dari 40 maka tidak ada kewajiban zakat atasnya kecuali kalau dia mau untuk menyedekahkan. Maka silakan. Wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mustami'in. Jangan menggabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan memisahkan sesuatu yang bergabung. Khasyata shadaqah, karena khawatir terkena kewajiban zakat. Nah, ini masuk pada pembahasan menggabungkan dan memisahkan. Ai la tujma'u sa'imah au tufarraq. Yakni binatang ternak itu tidak boleh digabungkan dan dipisahkan lil hurubi minal miqdaril wajib fi zakah, dalam rangka untuk kabur dari hitungan zakat. Wa misalu ma yasulu bi khaltil mal taqlilu shadaqah. Contoh dari binatang ternak yang digabung dalam rangka untuk mempersedikit jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Contohnya adalah laukana hunaka salah satu ashkhas. Kalau misalkan ada 3 orang, wa kullu wahidin indahu arba'una syatan. Setiap 1 orang memiliki 40 kambing. Ini 3 orang berbeda. Masing-masing 40 kambing. Berarti masing-masing wajib bayar zakat berapa? 1 kambing. Masing-masing wajib bayar zakat 1 kambing. Jadi
3 orang tersebut kita harapkan nanti ada 3 kambing dari 3 orang tersebut, ya. Karena masing-masing wajib mengeluarkan 1 kambing. Tapi oleh 3 orang itu digabung. Ketika ada orang dari perwakilan ulil amri untuk nagihin zakat, 3 orang ini kemudian menggabungkan seluruh kambingnya, sehingga kemudian terlihat Anda cuma memiliki 120 kambing. 120 kambing berapa jumlah yang wajib dizakati? 120 kambing. Masih 1 kambing juga. Karena baru 121, baru 2 kambing. 120 masih 1 kambing. Nah, ini berarti apa? Mereka sengaja menggabungkan harta mereka dalam rangka untuk mempersedikit jumlah zakat yang wajib dibayarkan. Ini tidak boleh. Haram. Ya, dan tetap wajib bagi mereka untuk mengeluarkan sejumlah yang semestinya, yaitu masing-masing 1 kambing. Berarti nanti total 3 kambing. Ya, jadi fa innahum halal iftiraq yajibu ala kulli wahidin minhum syah walau jama'uha fa asbahat 120 fala yajibu alaihim illa syatun wahidah. Jadi kalau masing-masing terpisah hartanya karena memang ini 3 orang yang berbeda, maka setiap orang wajib bayar 1 kambing. Tapi kalau mereka gabungkan, maka totalnya menjadi 120 kambing, tidaklah wajib bagi mereka bertiga kecuali cuma 1 kambing saja. Ini yang namanya hilah, tipu daya, tidak boleh. Wa amma tafriq li isqatiz zakah falau kana hunaka khalitan fi ghanamin likulli wahidin fiha 30 syatan. Nah, sekarang bagaimana kalau ada orang yang ini contoh dari kalau binatang ternak itu dipisahkan dalam rangka untuk menggugurkan kewajiban zakat. Kalau tadi menggabungkan zakat, menggabungkan binatang ternak untuk mencari tipu daya tadi, untuk melakukan tipu daya tadi. Sekarang bagaimana kalau memisahkan? Memisahkan untuk melakukan tipu daya. Contohnya misalkan kalau ada khaliton, yakni binatang ternak yang bercampur begitu ya, masing-masing 30 kambing, berarti totalnya 60 kambing, itu bercampur. 60 kambing memang gembala, tempat digembalakannya kambing tersebut gabung begitu ya. Satu padang rumput, 60 kambing gabung di situ. Tapi dimiliki 2 orang, masing-masing 30. Walamma ja'al musaddiq liya'khudha zakataha farraquha. Ketika orang datang untuk nagih zakat, perwakilan dari ulil amri untuk menagih zakat dari 2 orang ini, 2 orang ini kemudian memisahkan kambingnya. 30. Padahal selama ini digabung 60. Kalau digabung 60 berarti lebih dari 40 1 kambing, itu tidak wajib zakat. Tapi kalau dipisahkan 30 masing-masing enggak wajib zakat, ya. Karena kurang dari 40. Betul tidak? Ini memisahkan dalam rangka untuk melakukan tipu daya berarti. Sama juga tidak boleh. Ya, ini sama juga tidak boleh. Jadi likaila tajiba fi zakah. Jadi dalam rangka supaya tidak wajib zakat dipisahkan. Li'annaha aqallu minan nisab wa hadza la yajuzu idza kana hilatan li isqatiz zakatil wajibah. Jadi ini angka 30 itu di bawah nisab kambing yaitu 40. Sehingga kalau dipisahkan 30 sendiri, masing-masing 30 di bawah nisab 40, masing-masing enggak wajib zakat. Padahal selama ini prakteknya mereka selalu menggabungkan. Kalau selama ini menggabungkan, digabung gitu ya, maka itu harus digabung zakatnya. Jadi 60 lebih dari 40 1 unta. 1 kambing. Ini tidak boleh kalau ini dalam rangka untuk mencari tipu daya, hilah. Kata penulis di sini. Li isqatiz zakatil wajib, dalam rangka untuk menggugurkan zakat yang wajib tadi. Jadi kata Abu Bakar, la yujma'u baina mutafarriq wa la yufarraq baina mustami. Jangan menggabungkan binatang ternak yang selama ini terpisah dan jangan memisahkan binatang ternak yang selama ini digabungkan. Ya. Khosyatas shadaqah, dalam rangka khawatir atau dalam rangka melarikan diri dari kewajiban bayar zakat. Wa makana min khalitain fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Kalau misalkan binatang ternak itu bercampur, maka keduanya harus yakni membagi sendiri secara adil, bisawiyah. Apa yang dimaksud di sini? Wal khultah fi sa'imah nau'an, khultatu a'yan wa khultatu awsaf. Khultah dalam binatang ternak itu ada 2 jenis, khultatu a'yan dan khultatu awsaf. Fa khultatul a'yan
hiya ishtiraku tsnain aw aktsar fil milk. Khultatul a'yan itu maksudnya adalah dua orang atau lebih itu sama-sama memiliki binatang tersebut. Ka'ayyakunal milku bainahuma fi sa'imah bin nisfi awir rubi'i wa nahwi dzalik. Seperti misalkan dua orang itu memiliki masing-masing setengah begitu ya, atau seperempat. Satu orang seperempat, satu orang lagi 3/4 begitu ya. Nah, ini pembahasannya bukan tentang masalah ini. Jadi contohnya misalkan khultatul a'yan itu contohnya misalkan ada dua orang saudara misalkan ya. Orang tuanya meninggal dunia punya berapa 100 kambing misalkan, kemudian setelah dihitung warisannya maka setengah-setengah gitu ya. Ya ini dua orang saudara ini berarti dapat setengah-setengah, berarti 50-50 betul tidak? Tapi belum ditentukan maksudnya mana yang 50 mana yang 50 gitu ya. Nah, ini masuk khultatul a'yan. Ini yang bukan yang dibahas oleh Abu Bakar. Yang dibahas oleh Abu Bakar adalah kategori kedua, yaitu khultatul awsaf. Khultatul awsaf, apa yang dimaksud dengan khultatul awsaf? Wa amma khultatul awsaf fahiya ayyakuna li shakhsain aw akthar ibilun aw ghanamun mukhtalitatun fil mar'a wal ra'i wal mabid wal mahlab. Ketika ada dua orang atau lebih punya unta atau kambing atau sapi yang bergabung yakni mereka gabungkan dalam satu padang rumput, mereka gabungkan dalam satu kandang, mereka gabungkan dalam satu tempat mahlab, yang tempat untuk memerah susu. Jadi masing-masing itu sudah ada hitungannya, begitu ya. Masing-masing sudah ada hitungannya. Ini namanya khultatul awsaf. Beda dengan khultatul a'yan. Khultatul a'yan yang tadi. Jadi misalkan tadi kalau bapaknya tadi punya tiga kambing misalkan, betul tidak? Dua orang anak, ini awal harta waris dari bapaknya, 3 kambing, 2 orang anak harus dibagi 50-50, misalkan ya, 50-50. Kelas berarti 3 kambing, 50% milik A, 50% milik B. Mungkin tidak? Mungkin, karena ini mungkin, karena ini masalah harta warisan, betul tidak? Walaupun jumlahnya 3 kambing, tidak genap. Ya, ini yang bukan yang dibahas oleh Abu Bakar. Yang dibahas oleh Abu Bakar adalah kalau masing-masing orang sudah jelas, Anda punya sekian kambing, dia punya sekian kambing, tapi kami satu kandang, satu tempat penggembalaan. Nah, itu jelas berarti sudah jelas pembagiannya antara Anda punya Anda 50 kambing, dia 50 kambing, atau Anda 30 kambing, Anda dia 40 kambing. Enggak mungkin. Anda 3,5 kambing, dia 2,5 kambing. Enggak mungkin kan? Dulu tidak. Itu baru mungkin kalau yang tadi, kalau yang kasus harta warisan, harta yang diwariskan 3 kambing. Ini harus dibagi 50-50 antara 2 orang anaknya ini, misalkan. Mungkin tidak. 3 kambing kemudian dibagi 50-50. Ya mungkin saja itu harta warisan. Memang harta ayahnya 3 kambing. Ya nanti silakan dibahas sendiri gimana cara membaginya. Betul? Ya, tapi kalau yang dibahas di sini adalah ini masing-masing sudah punya angkanya sendiri, kemudian digabungkan di kandang. Nah, kalau misalkan seperti itu, fahadhihi takunu zakatuha wahidatan walau ta'addada malikuha. Kalau binatang ternak itu digabungkan, maka walaupun jumlah pemiliknya itu lebih dari 1, maka zakatnya digabung. Jadi kalau misalkan 1 orang, tadi 3 orang ya, 3 orang masing-masing punya 40 kambing, mereka sepakat 3 orang itu menggabungkan kambingnya satu kandang, satu tempat penggembalaan, sehingga jumlahnya 120, satu kandang, satu tempat penggembalaan, maka 120 zakatnya berapa? 1 kambing. Jadi zakat yang dikeluarkan cuma 1 kambing saja. Padahal kalau dipisah selama ini, kalau misalkan dipisah itu kan 3 kambing, betul tidak? Jadi ini berlaku kalau memang dari awal sudah digabung gitu ya, bukan baru digabung ketika datang orang mau narik zakat baru digabung, itu tidak berlaku. Tapi kalau selama ini mayoritas selama 1 haul, 1 tahun itu memang digabung, maka yang berlaku cuma 1 kambing saja zakatnya. Dianggap itu cuma 1 kepemilikan, walaupun sebenarnya 3 kepemilikan ya. Summa inna haula'i al-malikin yataraja'una bainahum bisawiyah. Jadi 3 orang tadi membaginya secara adil. 120 unta total kambing yang mereka miliki,
yang wajib dibayarkan zakatnya adalah 1 kambing saja. Maka harus ini dibagi oleh 3 orang tadi secara adil. Jadi 1/3 harga kambing masing-masing harus sumbangan begitu ya, untuk dalam rangka untuk supaya keluar zakat 1 kambing. Jadi masing-masing orang bayar zakatnya cuma 1/3 kambingnya saja. Seharga 1/3 kambingnya saja. Falau kana li syakhsain mi'atu syatin li ahadihima arba'un wa lil akhar sittun. Sekarang contoh lain. Kalau ada 2 orang, 1 orang punya 40 kambing, 1 orang yang lain punya 60 kambing. Totalnya 100 kambing. Fa innaha tajibu alaihim syatun wahidah. 100 kambing berapa zakat yang wajib dibayarkan? 100 kambing, 1 kambing. Maka 1 kambing yang wajib dibayarkan wahyal wajib fi mi'ati syah. Ya, yang wajib dalam 100 kambing itu cuma 1 kambing saja. Wa yakunu ala malikil arba'in khumusa qimati syah wa ala tsani salasatu akhmas. Jadi 1 orang punya 40 kambing, 1 orang satu lagi punya 60 kambing. Perbandingannya berarti totalnya 100 kambing. Berarti si A punya 40, berarti ini 2/5 dari total. Si B punya 60, berarti 3/5 dari total. Berarti kalau zakatnya cuma 1 kambing, berarti 2/5 harga untuk mewujudkan 1 kambing itu 2/5 itu di cover oleh si A, 3/5-nya di cover oleh si B. Gitu maksudnya. Itu yang namanya sawiyah. Jadi secara adil dibagi sesuai dengan berapa porsi, berapa persentase kambing yang dia miliki dalam total 100 kambing yang ini mereka gabungkan dalam 1 kandang. Kenapa kok digabung dalam 1 kandang? Ya bisa jadi setetanggaan kemudian merasa bahwa ini kayaknya lebih efektif kalau kita gabung dalam 1 kandang saja, rumah kita berdekatan. Kalau 1 kandang, 1 padang rumput sama-sama di belakang rumah kita misalkan, halas itu digabung begitu ya. Itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin. Ya, jadi ketika memang dari awal sudah digabung, selama 1 haul, 1 tahun itu kebiasaannya digabung, halas. Jangan kemudian hitung sendiri-sendiri, jangan. Tapi dianggap itu satu keseluruhan, berapa zakatnya, nah itulah yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Lebih memudahkan, betul tidak? Dan lebih meringankan, karena cuma si A tadi cuma ngeluarin 2/5, si B cuma mengeluarkan 3/5. Kalau masing-masing dipisah misalkan 40 sama 60, 40 1 kambing, 60 1 kambing ya. Baik. Kemudian terakhir sebelum kita akhiri, wala yukhraju fi shadaqah harimatun wala dzatu uwar. Tidak dikeluarkan zakatnya yaitu binatang ternak yang harimah dan binatang ternak yang dzatu uwar. Al-harimah maksudnya adalah kabiratus sin. Binatang ternak yang sudah tua tidak dikeluarkan zakatnya. Dzatu uwar wahyal ma'ibah, binatang ternak yang cacat tidak dikeluarkan zakatnya. Fal uwar huwal aib. Uwar itu aib, maksudnya aib ya. Cacat. Wa dzalika li anna al-kabira wal ma'ibah qalilatus tsaman. Karena binatang ternak yang sudah tua dan binatang ternak yang cacat itu harganya rendah ya. Wa fi ikhrajiha dzulmun lil fuqara. Mengeluarkan zakatnya itu zalim kepada fuqara. Wal wajib ikhrajul wasat kama sayati. Afwan, ini maksudnya adalah jangan mengeluarkan zakatnya itu dalam bentuk binatang ternak yang sudah tua dan dalam bentuk binatang ternak yang cacat. Itu maksudnya ya, afwan. Tadi mungkin Anda salah menerjemahkan. Jadi jangan mengeluarkan sebagai zakat. Tadi misalkan zakat 40 kambing adalah 1 kambing. Nah, dipilih 1 kambing yang sudah tua. Dipilih 1 kambing yang cacat. Ini tidak boleh karena ini merupakan kezaliman bagi fuqara. Karena harganya sedikit, harganya rendah. Wal wajib ikhrajul wasat kama sayati. Yang wajib adalah mengeluarkan binatang ternak yang pertengahan. Kalau nggak ditentukan usianya, kalau sudah ditentukan seperti bintu mahot, bintu labun, hiqqah, jadaah, ya sudah ikuti sesuai dengan kriteria usianya tersebut. Tapi kayak misalkan zakat kambing, 40 kambing, 1 kambing, kan nggak ada usia. 121 kambing, 2 kambing. 201 kambing, 3 kambing. Nggak ada usia di situ. Nah, keluarkan yang usia pertengahan. Jangan yang terlalu muda, jangan yang terlalu tua, dan jangan yang cacat. Tapi demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Baik, jazakallahu khairan. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.